Halo, assalamualaikum. Hari ini aku mau bedah soal materi hukum 2 Newton. Nah, ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk terkait materi dan soal yang ada pada video aku yang ini nih, yang tentang hukum Newton. Nah, jadi daripada bertanya-tanya lalu menerka-nerka, mari kita jawab bareng-bareng di video ini. Yuk, sudah siap belajar kan? Jangan lupa alat tulisnya disiapkan karena ini akan menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Nah, sebelum kita bahas soalnya, saya mau ingatkan lagi bahwa hukum 2 Newton itu rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Nah, ini adalah rumusnya ya. Dimana sigma F adalah jumlah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Ini tipe percepatannya. Nah, biasanya saya akan memberikan rumus segitiga jika yang dicari tidak hanya F saja. Jadi rumus segitiganya saya tambahkan di sini ya. Nah, ini berarti sigma F di atas, ini M, ini A. Jadi nanti bisa menjawab soal yang ada. Ini saya hanya mengingatkan saja ya. Nah, jadi daripada lama-lama kita langsung aja bedah soal di soal yang pertama. Soal pertama, ada sebuah box yang berisi kucing di mana ditarik oleh gaya 160 Newton, 150 dan 130. Nah, ini langsung aja kita tambahkan ya. Kita tambahkan di mana ini kita buat F1, ini F2 dan ini F3. Seperti biasa kalau ketemu soal cerita saya selalu kasih tahu untuk membuat D1, D2, D3 di mana D1 itu artinya adalah diketahui, berarti kita buat F1 nilainya 160 Newton, F2-nya adalah 150 Newton dan F3-nya adalah 130 Newton. Lalu di soal, jika massa kucing sebesar 10 kg, maka ini adalah massanya 10 kg. Maka berapakah percepatan yang dihasilkan? Berarti yang ditanya D2-nya adalah percepatan. Nah, karena yang ditanya A, nih kita pakai rumus yang ini tadi nih. Berarti A-nya kita tutup, maka rumusnya A percepatan sama sigma F dibagi massa. Nah, tapi kenyataannya di soal itu gayanya ada 3. Gimana caranya? Nah, ini kita gunakan namanya resultan gaya, di mana resultan gaya atau sigma F adalah kita lihat yang arahnya ke kanan dia nilainya positif, kalau ke kiri negatif. Berarti F1 dikurang F2 dikurang F3. Sehingga kita masukkan angkanya 160 dikurang 150 dikurang 130. Maka hasilnya adalah minus 120 Newton. Kenapa? Kok minus? Ini apakah bermasalah? Enggak. Minus itu hanya menandakan dia arahnya kemana. Berarti kalau minus dia arahnya ke kiri, tarikannya ke kiri yang lebih besar. Nah, kalau udah seperti ini baru kita masukkan rumusnya. A sama dengan sigma F per M, dimana sigma F-nya adalah 120. Jadi minusnya nggak usah diikutin ya teman-teman. Dibagi AM-nya adalah 10. Maka 0 dicoret, 12 dibagi 1, 12 massa per sekon pangkat 2 karena dia percepatan. Nah, ketemu hasilnya ini. Selanjutnya soal yang kedua. Budi sedang berjalan-jalan di sebuah kebun binatang, namun tiba-tiba Budi melihat seekor monyet mendorong sebuah meja. Jika percepatan yang dihasilkan 20, maka pada meja yang sebesar 8 kilo, maka berapakah gaya? Nah, ini udah jelas soalnya. Jadi kalau soal cerita itu harus bisa memahami isi soalnya ya. Ini D1 percepatan nih yang pertama, berarti A-nya adalah 20 meter per sekon pangkat 2. Lalu meja sebesar 8 kilo. Kilogram ini udah menandakan ini adalah massa. Nah, udah nggak ada lagi. Kita masuk di 2, yang ditanyakan adalah nih gayanya. Berarti F atau sigma F. Nah, karena sigma F yang ditanyakan, rumusnya udah jelas.
Sigma F sama dengan massa kali percepatan. Masukin angkanya 20 dikali 8. 2 kali 8 16. Newton. Satunya udah selesai. Lebih mudah kan ya ini ya, karena kita nggak perlu mencari resultan gayanya atau jumlah gaya yang ada gitu. Kita akan bahas soal yang ketiga dulu nih teman-teman. Jadi soal yang ketiga hampir sama kayak soal nomor 1, dimana ini ada balok yang ditarik oleh gayanya ada 1, 2, 3. Nah, sepertinya saya kemarin ini tipe deh. Ini yang ditanyakan berapakah gaya. Ini harusnya saya ganti aja ya. Kita ganti percepatan. Mohon maaf nih karena ya namanya manusia kadang suka buat salah dan tipe. Nah, karena ini mirip berarti kita langsung aja buat D1. Ada F1-nya. Ini enak, F1 F-nya udah ada. Tapi F enggak ada satu. Kita buat ini 1, ini 2, ini 3 aja ya. 10 Newton, F2-nya adalah 15 Newton dan F3-nya adalah 5 Newton. Jika massa balok berarti M-nya adalah 5 kilo. Ditanyakan adalah percepatan ya. Ini saya rubah ya, tidak gaya. D3 berarti rumusnya sama, A sama dengan sigma F per M, dimana kita harus mencari resultannya dulu atau sigma F nya, jumlah gayanya. Kita ingat yang kalau ke kanan dia nilainya positif, kalau ke kiri dia nilainya negatif, sehingga dihasilkan F1 ditambah F2 dikurang F3. F1 nya 10 ditambah 15 dikurang 5, maka hasilnya 20 Newton. Nah, kalau sudah baru kita masukin ke sini. Berarti 20 dibagi 5. 20 bagi 5 hasilnya 4 meter per sekon pangkat 2. Gimana? Mudah kan ya? Iya dah, mudah. Oke, soal yang terakhir, soal keempat. Ini juga mirip, rip. Masih dengan resultan gaya dan hukum Newton 2. Jika F1 bernilai 4 Newton dan F2 10 dengan percepatan 10, maka berapakah massa? Nah, ini coba beda dikit. Berarti F1-nya ini 4, ini 10 ya, teman-teman. 10 Newton, 4 Newton. Kita buat D1 langsung. F1-nya adalah 4 Newton, F2-nya adalah 10 Newton. Terus ada percepatan ini, percepatan nih. Berarti ini A-nya. 10 meter per sekon pangkat 2. D2 ditanyakan adalah massanya. Nah, karena massa yang dicari, rumusnya jadi apa? Massa sama dengan sigma F per A. Nah, ini harus cari dulu sigma F-nya dulu. Berarti kita cari, ingat yang ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, karena ini negatifnya F1, boleh nggak sih ditukar kita tulis F2 dulu? Boleh, jadi biar memudahkan. Jadi bisa F2 dikurang F1. F2 nya 10 dikurang 4, hasilnya 6 Newton. Kalau udah dimasukkan 6 dibagi 10, hasilnya 0,6 kilogram. Selesai deh. Gimana, mudah kan? Sebenarnya mudah asal kita mau latihan. Oke, cukup sekian saja video dari saya. Ini 4 soal dari materi hukum Newton 2. Bye bye, terima kasih sudah menonton.